Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran pengelolaan bisnis digital. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tujuan, fungsi, peran, dan faktor penentu dari bisnis digital. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai materinya. Tentang tujuan bisnis retail. Menurut Sujana ada 4 tujuan perdagangan eceran atau retail, yaitu yang pertama perantara distributor dan konsumen akhir. Dan yang kedua ada penyimpanan beragam jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Yang ketiga tempat pertimbangan bagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat adalah penentu eksistensi barang manufaktur di pasar konsumen. Barang manufaktur di sini artinya adalah sebuah perusahaan yang mengubah barang mentah ke barang yang jadi. Itu adalah perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya adalah fungsi bisnis retail. Yang pertama menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Jadi, sebuah toko atau swalayan atau departemen store itu pasti menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Biasanya, perusahaan menyediakan berbagai macam kebutuhan dengan berbagai macam ukuran, berbagai macam tipe, berbagai macam merek. Selanjutnya yang kedua ada memecah barang. Memecah barang di sini bukan berarti toko atau swalayan itu memecah merusakkan barang loh ya, tetapi hanya membuat ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi yang awalnya belinya itu harus satu kardus, itu bisa dijual satuan atau per biji seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya perusahaan penyimpanan persediaan. Jadi di sini perusahaan retail itu bisa menyediakan stok atau persediaan dengan ukuran yang lebih kecil yang nantinya akan dibeli oleh konsumen. Yang keempat ada penghasil jasa atau providing service. Nah, di sini keberadaan retail itu memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Apalagi yang produsen yang hanya memproduksi dalam skala besar itu bisa sangat membantu sekali untuk konsumen bisa membelinya ke retail. Nah, kemudian yang terakhir ada meningkatkan nilai produk dan jasa. Jadi di sini pelanggan biasanya lebih membutuhkan perusahaan retail karena kebutuhannya itu dalam jumlah sedikit dan tidak semua bagian daripada yang diproduksi oleh suatu perusahaan itu akan dibeli. Jadi di sini benar-benar meningkatkan nilai produk jasa yang sudah ada dan ukurannya hanya diperkecil atau hanya dipisah-pisah oleh perusahaan retail. Peran bisnis retail di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peran bisnis retail bagi produsen. Nah, di sini retail dipandang sebagai pihak yang ahli dalam bidang penjualan karena telah menyediakan berbagai jenis barang dengan berbagai merek dan juga variasinya banyak. Yang kedua itu adalah sebagai ujung tombak perusahaan yang menentukan laku atau tidaknya produk perusahaan. Jadi perusahaan mana sih yang paling laku itu bisa dilihat dari penyediaan barang-barang yang ada di toko retail. Yang ketiga, sumber informasi bagi produk yang dijual. Jadi meskipun hanya tempat untuk menjual produk, tetapi itu toko retail bisa menjadi yang namanya sumber informasi bagi perusahaan yang produknya dijual di situ. Yang keempat, ada produsen dapat memasang iklan, mengadakan undian atau hadiah kepada konsumen melalui toko retail. Jadi toko retail di sini sebagai orang ketiga yang mewadahi variasi-variasi penjualan daripada produsen. Yang kelima, produsen dapat meminta pendapat peritel mengenai produknya. Jadi karena peritel itu sudah tahu mana barang yang laku keras, mana barang yang nggak cepat habis, jadi produsen itu bisa mendapatkan informasi itu dari toko retail. Yang keenam, produsen dapat mengetahui kondisi perusahaan pesaing di pasaran karena banyak sekali produk yang sama tapi dengan merek yang berbeda. Nah, di situ ada
yang namanya perbedaan pembelian pastinya. Nah, itu nanti bisa dikatakan perusahaan bisa mendapatkan informasi dari sana karena tahu tingkat penjualan dari toko retail tersebut. Nah, yang kedua ada peran bisnis retail bagi konsumen. Yang pertama memudahkan pelanggan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Selain tempatnya lebih dekat lagi daripada ke pabrik ya, kan pasti lebih dekat ke toko retail di sekitar rumahnya. Nah, itu pasti akan memudahkan pelanggan. Selain itu, dalam jumlah kecil bisa dibeli. Itu yang memudahkan bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan dalam memilih barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Karena banyak sekali yang dijual oleh toko retail, jadi konsumen berhak memilih mana yang kualitasnya bagus, mana yang harganya murah, mana yang harganya mahal. Yang ketiga, menjaga harga jual tetap rendah. Karena masih banyak yang bisa dibeli oleh konsumen, jadi harga jualnya bisa tetap rendah. Ketika sedikit orang yang membeli produk tersebut, bisa-bisa harga jualnya menjadi lebih tinggi karena biaya produksi juga semakin tinggi. Yang keempat, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat karena pemenuhan kebutuhan masyarakat telah lebih bisa tercapai, lebih bisa terjamin. Dan yang kelima, menciptakan kemungkinan produksi besar-besaran barang yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jadi di sini ketika ada banyak pembelian, ketika pembelinya membludak, itu bisa lebih menciptakan kemungkinan produksi barang dengan jumlah banyak dan dengan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari bisnis retail. Kelebihannya di sini modal yang diperlukan relatif kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Jadi, toko retail atau toko eceran itu biasanya hanya menyiapkan toko dan bangunan untuk menjual produknya. Tidak perlu memikirkan biaya produksi, tidak perlu memikirkan biaya distribusi. Yang kedua, umumnya memiliki lokasi yang strategis. Ketika toko eceran ada di lokasi strategis, misalnya ada di tempat pariwisata, itu pasti modal yang awal yang diperuntukkan untuk membuka toko itu cepat kembali karena banyak sekali pembeli yang datang. Nah, yang ketiga, hubungan antara peritel dan pelanggan cukup dekat karena yang bertemu setiap hari dengan pelanggan adalah pengelola daripada toko eceran. Dan yang keempat, penjual eceran dapat menjangkau semua kalangan. Jadi mau itu orang yang rumahnya jauh, rumahnya dekat, mau yang pendapatannya tinggi, pendapatannya rendah, itu bisa dijangkau oleh penjual eceran. Karena untuk zaman sekarang itu sudah ada yang namanya pemesanan via online. Jadi meskipun tempatnya jauh, konsumen tetap bisa membeli barang dari tempat tersebut. Nah, tapi bisnis retail pun juga memiliki kekurangan. Yang pertama di sini kekurangannya adalah pengelolaan toko retail kecil kurang diperhatikan. Pengelolaan dari segi barang, dari segi tempat, dan juga pembukuan biasanya itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi kadang barang yang datang duluan harusnya kan keluar duluan. Itu tidak terlalu diperhatikan, jadi sampai ada barang yang expired. Yang kedua, administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan. Karena hanya melayani pembeli biasanya kalau toko retail kecil itu tidak melakukan pembukuan atau pencatatan kas keluar ataupun masuk. Dan yang ketiga, promosi usaha tidak dilakukan secara maksimal jika itu merupakan toko retail kecil karena biasanya hanya melayani orang-orang sekitar seperti itu. Faktor penentu bisnis retail atau faktor yang dapat mempengaruhi bisnis retail di sini ada 6. Yang pertama adalah menentukan produk yang dijual. Jadi apa saja produk atau jasa yang ingin dijual itu juga harus dipertimbangkan sejak awal didirikannya toko retail tersebut. Yang kedua ada harga yang tepat. Nah, harga yang tepat di sini adalah tentang bagaimana cara pengambilan keuntungan suatu toko itu. Intinya keuntungannya sedikit ataupun banyak atau mungkin keuntungannya dibagi menjadi beberapa orang atau dibagi kepada beberapa orang. Itu juga harus ditentukan sejak awal. Yang ketiga ada lokasi usaha. Lokasi usaha yang strategis pasti akan
penjual daripada toko retail tersebut. Jadi pasti lebih ramai, pendapatannya juga lebih banyak. Yang keempat ada yang namanya suasana toko. Jadi suasana toko di sini itu biasanya sangat menarik keinginan untuk membeli di suatu toko tersebut. Biasanya faktor-faktor yang bisa menarik keinginan pembeli itu bisa dari eksterior, interior, pramuniaga. Jadi pramuniaga atau pelayanannya bagaimana itu biasanya juga menjadi penentu apakah konsumen mau beli kembali ke tempat itu atau tidak. Yang selanjutnya ada promosi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa dan mutunya kepada masyarakat. Jadi di sini promosi itu juga diperlukan selain mempromosikan produk yang dia jual apa, dia juga mempromosikan layanan atau fasilitas yang akan didapatkan ketika berbelanja di toko tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada kebijakan pemerintah tentang bisnis retail. Jadi beberapa di sini sudah ada ketentuan dari pemerintah yang tertera di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 3. Di sini ada yang namanya lokasi pendirian toko itu harus bagaimana, batasan lantai harus bagaimana, dan juga minimarket itu harus bagaimana. Nah, itu adalah faktor penentu dari bisnis kita. Sekian yang bisa saya sampaikan di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail yang membahas tentang tujuan, fungsi, peran, dan faktor penentu. Jadi sampai materi ini otomatis KD 3.1 sudah selesai. Jadi kita pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas tentang KD selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung ditanyakan. Oke. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.